Hey, Assalamualaikum. Good morning, students. Welcome to my English video. With me, your English teacher, Miss Uki Pusparini. Students, because this is our first meeting, jadi karena ini adalah pertemuan pertama kita, and I don't know you, and you don't know me either. So, first of all, we are going to learn how to introduce ourselves. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana sih caranya memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Tapi ingat ya, di sini kita nggak cuma belajar itu aja kok, kita juga akan belajar beberapa hal selain itu. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana cara memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana cara memperkenalkan orang lain. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang kenal. So, let's begin. Okay, before we start our lesson, I want all of you look at the picture and answer the question orally. First, what are the boys doing? Second, how do you know? Third, did you ever have a similar experience to the picture? Fourth, when did you do that? And the last, what do you say when you introduce yourself to others? Nah, saya yakin kalian paham ya di sini gambar apa dan tentang apa. Oke, benar sekali. Di sini adalah gambar tentang dua orang laki-laki yang belum saling mengenal dan mereka baru pertama kali bertemu. Jadi di sini mereka baru aja memperkenalkan diri satu sama lain. Ya, seperti kayak kalian ya, ketika bertemu dengan orang baru, kalian juga pasti akan memperkenalkan diri kalian sendiri. Ya. Self introduction. Seperti yang Sugi bilang tadi ya, saya belum kenal kalian dan kalian juga belum kenal saya. Kalau pepatah bilang sih, tak kenal maka tak sayang. Now let me introduce myself. My name is Uki Pusparini. I am originally from Boyolali. I now live in Sidoarjo. I am a teacher. Gampang kan? Mudah kan ya? Jadi ini adalah ungkapan-ungkapan atau kalimat-kalimat yang paling sering digunakan atau yang paling sering dipakai ketika ingin berkenalan dengan orang lain. Yang pertama nih, pasti kalian akan menggunakan kata-kata my name is, nama saya adalah. Yang kedua, I am originally from. Dan yang ketiga, I now live in. Apa sih bedanya I am originally from sama I now live in? Bedanya seperti ini ya. Karena Miss Uki berasal dari Boyolali dan Miss Uki sekarang tinggalnya di Sidoarjo, jadi Miss Uki menggunakan kalimat I am originally from Boyolali, saya berasalnya dari Boyolali. And I now live in, saya sekarang tinggal di Sidoarjo. Terakhir, I am a teacher, saya seorang guru. Kalau kalian berarti tinggal diganti aja, jadi I am a student, saya adalah seorang murid. Gimana? Udah kan? Kita masuk ke materi ya. Yang pertama yaitu greeting. Apa sih greeting itu? Greeting adalah ungkapan yang digunakan untuk menyapa seseorang. Greeting ini ada dua tipe ya. Ada formal greeting sama ada informal greeting. Kalau yang Miss Uki gunakan tadi dari awal, Miss Uki pakai formal greeting. Jadi Miss Uki selalu bilang hello, good morning. Nah, itu formal greeting. Sama seperti kalau kalian disuruh untuk memperkenalkan diri di depan kelas ya, kalian juga pasti akan selalu menggunakan formal greeting. Pasti ada kata-kata hello, good morning, hello, selamat pagi. Beda lagi dengan informal greeting. Informal greeting itu ketika kalian tidak dalam posisi yang formal. Contohnya, ketika kalian berkenalan dengan teman atau orang yang umurnya sebaya dengan kalian, kalian pasti akan menggunakan kata-kata hi, what's up. Next ya. Nah, ya di sini, if you want to introduce yourself to other people, you can use this expression. Jadi ini adalah ekspresi-ekspresi yang paling sering dan selalu digunakan ketika kalian ingin memperkenalkan diri kalian sendiri. Yang pertama ada kalimat let me introduce myself. My name is, atau I'd like to introduce myself. My name is.
May I introduce myself? Hello, my name is. I would like to introduce myself. I am. Artinya sama semua punya arti yang sama, yaitu sama-sama. Oke, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah. Nah, seperti musik tadi kan juga menggunakan kalimat let me introduce myself. My name is Pusparini. Jadi ini adalah ekspresi atau ungkapan yang lumrah sekali digunakan oleh setiap orang. Kita lanjut ke materi yang kedua. Yaitu expression to introduce someone to others. Apa sih maksudnya? Nah, expression to introduce someone to others itu adalah ekspresi atau ungkapan yang paling sering digunakan ketika kalian ingin mengenalkan orang lain. Kita buat permisalan ya, contohnya seperti ini. Ada kalian, ada teman kalian ya. His name is Andi, and the last her name is Siti. Jadi kan 3 orang ya, kalian, Andi, dan Siti. Nah, kalian ingin mengenalkan Andi kepada Siti. Nah, ungkapan atau ekspresi yang digunakan di sini adalah, kita ambil contoh satu aja ya. I'd like to introduce you to Siti. Nah, ini maksudnya, Andi, aku ingin mengenalkan kamu kepada Siti nih. Kalau dalam bahasa Inggris gunakan ekspresi ini ya. I'd like to introduce you to, let me introduce you to. Artinya sama semuanya, sama-sama. Ini nih kenalin temanku namanya Andi. Ini kenalin temanku namanya Siti. Gimana? Sudah paham kan dengan materi kita yang kedua? Sangat simpel dan pastinya sangat mudah sekali untuk dipahami. Kita lanjut ke materi yang terakhir. Perenan. Apa sih perenan itu? Nah, I'm sure that you have gotten this material in junior high school ya. Saya yakin kalian sudah dapat materi ini waktu SMP. Apa itu perenan? Perenan adalah kata ganti. Nah, di sini ada banyak sekali macam-macam perenan. Tapi untuk kalian hanya akan belajar 3 perenan dulu. Yang pertama yaitu subjek, objek, dan possessive adjective. Kita mulai dari subjek dulu ya. Subjek, namanya aja subjek. Berarti dia kalau di sebuah kalimat posisinya selalu ada di awal. Nah, benar sekali, posisinya selalu ada di awal kalimat ya. Ada bermacam-macam subjek. Di sini ada I. I artinya saya. Kamu artinya you. She artinya dia perempuan. He artinya dia laki-laki. It artinya dia benda. We artinya kami, you artinya kamu, they artinya mereka. Nah, di sini adalah macam-macam subjek. Mereka posisinya selalu ada di awal. I, you, she, he, it, we, you, they. Itu selalu ada di awal. Kalau dalam sebuah kalimat misalkan seperti ini ya, saya pergi ke sekolah. Nah, saya, bahasa Inggrisnya saya apa? I go to school. Saya pergi ke sekolah. Kita tidak bisa menggunakan me walaupun artinya sama-sama punya arti saya. Tapi di sini sayanya posisinya sebagai subjek. Jadi kita menggunakan I go to school. Yang kedua yaitu objek. Nah, namanya aja objek, berarti dia letaknya selalu ada di akhir. Dan yang perlu kalian ingat di sini, objek itu tidak butuh bantuan siapapun untuk berdiri. Jadi dia bisa berdiri sendiri. Kalau I berubah jadi me, you tetap jadi you, she her, he jadi him, it tetap it, we jadi us, you tetap you, they jadi them. Kita buat permisalan ya, contoh kalimatnya gini. Nah, kita buat permisalan ya, contohnya gini. Saya pergi ke sekolah dengan mereka. Saya, posisinya sebagai subjek. Jadi kita pakai I go to school with mereka. Mereka bahasa Inggrisnya apa ya? Nah, they, benar. I go to school with them. Ada yang salah ya. Nah, they di sini posisinya sebagai objek. Jadi kita harus merubahnya. Apa sih kata ganti dari they? Them. Nah, benar. Jadi kita harus pakai kata-kata I go to school with them. Paham ya?
lanjut ke possessive adjective. Possessive adjective ini adalah kata ganti kepemilikan. Apa ya? Nah, kata ganti kepemilikan ini maksudnya kata ganti yang diikuti kata benda di belakangnya. Contohnya, bukuku atau buku milikku, mobilnya atau mobil miliknya. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris berarti bukuku atau buku saya. Nah, bahasa Inggris saya apa? I. Buku saya, book I. Salah ya. Yang benar adalah kita cari kata ganti saya apa? My. Nah, berarti my book. Jadi kata bendanya atau nounnya diletakkan di setelah possessive adjective. Jadi my book, her car, his bicycle, our television. Jadi semua possessive adjective ini belakangnya harus diikuti kata benda atau noun karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Kita buat permisalan gini ya. Saya meminjam buku mereka. Nah, saya meminjam buku mereka ya. Saya berarti artinya I meminjam buku mereka. Berarti I borrow buku mereka. Berarti apa? Kita cari kata ganti mereka. Mereka artinya they. They berarti kata gantinya adalah their. Nah, benar. Jadi I borrow their book. Nah, paham ya? Ini kita lanjut ke contohnya. Coba ya kita lihat ada contohnya di sini. Nah, subjek pronoun untuk menggantikan orang atau benda pada posisi subjek. Seperti yang Miski bilang tadi ya. Jadi namanya aja subjek, makanya selalu ada di awal dan dia menggantikan orang yang posisinya subjek. Yang kedua yaitu objek pronoun untuk menggantikan orang atau benda pada posisi objek. Yang ketiga, possessive adjective untuk menunjukkan sifat kepemilikan dari suatu benda dan wajib diikuti kata benda. Oke, lanjut ke contoh. Nah, kita lihat di sini ada 4 contoh ya, atau 4 example nih. Yang pertama, she buys some foods. Dia membeli beberapa makanan. Dia posisinya sebagai subjek. Berarti kita gunakan kata nama subjek dia. Berarti she atau he. She buys some food. Paham ya? Jadi contoh yang pertama ini adalah contoh subjek. Yang kedua, Andi borrow her book. Andi meminjam buku dia atau Andi meminjam bukunya. Nah, bukunya itu adalah contoh dari possessive adjective. Nya dari kata dia perempuan berarti berubah jadi her. Si Andi borrow her book. Ya, contoh nomor 2 itu adalah contoh possessive adjective. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. My father drink coffee. Kalau diartikan berarti ayah saya atau ayahku minum kopi. Di sini Misuki pakai my father. Kenapa my father? Karena ini adalah kepemilikan. Jadi ayah milikku, ayah milik saya. Jadi harus pakai kata-kata my father, bukan I father. Dan father di sini posisinya sebagai noun, kata benda. Jadi wajib pakai my father drink coffee. Ini sama ya, kasih contoh tentang possessive adjective. The last, terakhir, ada contoh I go with them. Nah, seperti contohnya Misuki tadi. I go with them. Saya pergi dengan mereka. Mereka di sini posisinya sebagai objek. Jadi kita pakai kata gantinya they apa? Them. Nah, jadi Misuki bukan bikinnya I go with they, salah. Tapi yang benar adalah I go with them. They-nya berubah jadi them. They subject dirubah ke jadi them object. Ya. Gimana students? Paham ya? Saya yakin kalian akan mudah sekali memahami materi ini. Oke, terima kasih untuk materi hari ini. Thank you very much. See you in the next materi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.